Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, kali ini sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, maka seperti biasa, demi kelancaran berjalannya perkuliahan kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Wah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, yaitu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan melalui prodi, bahwa nantinya mahasiswa tidak hanya bisa memahami, mengerti, tetapi juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan nanti setelah lulus. Baiklah, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita, ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang budaya organisasi itu sendiri. Nah, ini saya akan mengulang saja tentang beberapa hal yang terkait dengan organizational culture. Yang kedua, kita akan membahas tentang function of the organizational culture. Yang ketiga, kita bicara tentang organizational culture and performance. Jadi kita bicara tentang budayanya sendiri itu apa, kemudian fungsi dari budaya organisasi itu apa, dan juga seperti apa sih kinerja dari budaya organisasi tadi. Baiklah, saya akan memulai dengan organizational culture. Nah, organizational culture is a system of shared values, belief, and assumption that employee have. The govern how to behave in organization. Jadi maksudnya begini. Di dalam suatu perusahaan memiliki budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini memiliki nilai-nilai yang dianut oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, budaya ini siapa yang menjalankannya, atau andil dari siapa? Nah, budaya yang ada di dalam suatu organisasi adalah budaya yang dibentuk oleh organisasi itu sendiri, atau adanya nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam organisasi, dan juga pengayaan dari karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi itu. Nah, kemudian ya si karyawan dari karyawan terendah sampai dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi ini berlaku atau perilakunya sama dengan nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan itu, sehingga budaya organisasinya ini menjadi lebih kuat karena didukung oleh seluruh karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa budaya ini seperti apa, bahwa pertama, budaya organisasi ini tergantung terhadap luaran yang akan dicapai. Ada yang suatu organisasi ini berorientasi terhadap outcome, ya, atau apa yang didapat setelah dia memproduksi suatu barang dan barang itu dirasakan oleh customer. Nah, customer nanti memberikan feedback, bisa berupa kepuasan, ya, bisa juga pembelian kembali, ya, dan lain-lain, gitu, sampai ke loyalitas pelanggan. Nah, budaya organisasi juga ada yang sifatnya agresif.
gitu ya, dan juga ada yang stabil situ-situ saja gitu ya. Artinya gini, kalau yang agresif ini berarti perusahaan benar-benar memberikan nilai-nilai yang ada di perusahaannya melalui produk yang dipasarkan, baik itu berupa barang maupun jasa. Ya, misalnya kita tahu ada merek Apple, gitu ya. Nah ini kan juga ada product value proposition di balik produk-produknya Apple atau juga produk-produknya Nike, gitu ya. Nah kita tahu Apple dengan Nike ini sangat agresif sekali memberikan nilai-nilai di balik produknya mereka, gitu ya. Nah kemudian ada juga perusahaan-perusahaan multinational company yang memberikan nilainya hanya biasa-biasa saja, tidak seperti Apple ataupun Nike. Jadi Apple dan Nike sudah tidak membicarakan atau tidak lagi mempromosikan spesifikasi dari produk yang dijual, tetapi lebih menekankan kepada nilai apa sih yang didapat kalau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, gitu ya. Misalnya kalau Apple ya bisa mendapatkan citra ekosistem, kemudian bisa mendapatkan citra kemapanan ya dan lain-lain. Atau juga Nike misalnya sebagai contoh, Nike itu kita bisa mendapatkan energi, sportif ya, kemudian dan lainnya gitu ya. Nah, hal ini membuat si perusahaan ini kaya akan nilai-nilai yang ada di dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan dalam memasarkan suatu produk. Nah, kemudian ada juga yang team oriented. Nah, tadi ada outcome oriented, ada yang team oriented. Yang team oriented ini bagaimana? Ini biasanya perusahaan-perusahaan dengan tipe organisasi yang menggunakan metode agile corporate. Nah, ini biasanya struktur organisasinya tidak berjenjang jauh ya atau secara vertikal, tetapi dia berjenjang yang sangat pendek gitu ya, atau horizontal strukturnya. Nah, ini biasanya team oriented, dan team oriented ini biasanya lebih memiliki warna dalam suatu kebijakan, sehingga dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan ini seringkali yang tim oriented ini lebih mengedepankan sisi-sisi wawasan dari timnya. Jadi sehingga perusahaan ini bisa makin dekat dengan customer. Nah kemudian ada juga yang people oriented. Nah kalau yang people oriented ini biasanya perusahaan lebih mengedepankan sisi performance dari karyawannya, atau biasa kita kenal dengan kompetensi. Nah, kita tahu bahwa kompetensi ini ada 3 hal yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Melalui apa? Melalui 3 hal. Kalau yang people oriented ini kan bicaranya kompetensi, ada 3 hal. Apa saja? Pertama adalah skill. Ya. Skill-nya akan terus ditingkatkan melalui pelatihan, ya, melalui macam-macam lah ya. Kemudian ada knowledge, ya. Knowledge-nya seperti apa? Ini biasanya bisa disekolahkan ke institusi-institusi tertentu untuk meningkatkan pengetahuan serta juga meningkatkan kemampuan akan pengetahuan dari memproduksi suatu barang atau memasarkan suatu barang. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah attitude, ya, di mana banyak perusahaan ya jarang sekali memprioritaskan peningkatan kinerja di bidang attitude, tetapi sekarang sudah mulai sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan karyawannya memiliki behavior dan attitude yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaannya. Biasanya ini
dilakukan secara internal pelatihannya gitu, atau juga bisa melalui TOT atau training of trainers gitu ya. Nah ini kalau yang sifatnya people oriented tadi ya, bicara tentang kompetensi, saya mengulang lagi bahwa ada 3 hal, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Nah ada juga perusahaan yang orientasinya sangat detail. Yang seperti apa ya yang detail itu? Nah yang detailnya artinya setiap kebijakan, setiap rancangan, bahkan sampai ke implementasi dan outcome ini sangat dilihat sekali, sangat rigid sekali. Perusahaan tuh menginginkan bahwa apa yang disampaikan ke customer, produk baik itu barang maupun jasa, ini benar-benar menjawab kebutuhan dan keinginan dari si pelanggannya. Jadi dia sangat detail sekali. Jadi orientasinya tuh detail banget ya, melalui riset biasanya, atau melalui komunikasi antara perusahaan dengan customer, bisa melalui admin, bisa melalui aplikasi-aplikasi yang berbasis administrator. Oke, baiklah. Setelah itu ada organisasi yang sifatnya selalu membuat keterbaruan atau inovatif. Nah, ini banyak juga nih ya kita temui. Nah, baiklah, itu tadi tentang orientasi dari budaya perusahaan atau budaya organisasi. Nah, bagaimana dengan fungsi dasar dari budaya itu sendiri? Nah, kalau kita bisa lihat bahwa salah satu nilai yang ada di dalam suatu perusahaan ini adalah bagaimana si karyawan tadi di dalam menjalankan tugas-tugasnya, di dalam menjalankan kesehariannya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ini dia harus memiliki komitmen yang tinggi. Artinya begini komitmen. Kalau dia ditugasi beberapa tugas, maka dia harus menyelesaikannya. Entah itu dengan jangka waktu ataupun dengan dengan misi suatu misi yang harus dicapai. Nah ini biasanya dengan karyawan yang memiliki tadi ya orientasi yang berbagai macam hal, ini harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh perusahaan atau suatu organisasi. Nah, kemudian di dalam hal ini juga bahwa budaya organisasi ini juga harus memiliki kinerja. Jadi maksudnya kinerja yaitu perusahaan ini memiliki kinerja untuk mengetahui sebesar apa sih kemampuan dari karyawan yang ada di perusahaan itu. Jangan-jangan dengan tugas-tugas yang begitu berat, skill-nya belum mumpuni. Sehingga apa? Sehingga perusahaan harus terus melakukan peningkatan sumber daya manusianya atau kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu. Melalui apa? Melalui pelatihan, melalui pembinaan ya dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana si perusahaan memberikan masukan-masukan tentang nilai-nilai apa sih yang dianut atau norma-norma apa sih yang dianut perusahaan ini supaya si karyawan tadi ini menangkap, oh saya harus begini, nilai perusahaan ini seperti ini, nilai ini begini dan seterusnya. Maka saya harus berperilaku seperti ini. Nah, biasanya di dalam suatu perusahaan ada standar-standar tertentu untuk melihat kompetensi dari karyawannya. Nah, ini adalah tadi bicara tentang fungsi dari budaya, ya, budaya organisasi. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di dalam budaya organisasi ini ada 4 fungsi. Pertama adalah organizational
identify. Ya, berarti si perusahaan akan mengidentifikasi karyawan-karyawannya ini bagaimana, sumber dayanya bagaimana, ya. Kemudian ada collective commitment atau facilitated collective commitment. Artinya apa? Si perusahaan akan berupaya dengan segala macam hal gitu ya, dengan berbagai kebijakan memfasilitasi si karyawannya untuk terus berkomitmen kepada perusahaan. Itu jangan sampai dia baru kerja 2 tahun, ya 3 tahun, dia tidak mau karirnya tinggi, kemudian ada tawaran dari perusahaan lain atau pesaing gitu ya, atau di bidang yang lain, dia malah ambil kesempatan di perusahaan lain. Artinya komitmennya bisa dikatakan tidak tinggi gitu ya. Nah, ini bagaimana si perusahaan memaintain si karyawan untuk bisa berkomitmen sampai dengan tujuan atau misi dari suatu perusahaan itu tercapai, gitu kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya adalah social system stability. Nah, ini artinya bahwa ada sistem sosial di dalam suatu organisasi, bahwa di dalam organisasi ini ada masyarakat-masyarakat yang di dalamnya, masyarakat departemen A, masyarakat departemen B, masyarakat departemen C, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kelompok-kelompok divisi A, divisi B, divisi C, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya si perusahaan ini bisa menstabilkan semua yang ada di dalam atau masyarakat yang ada di dalam perusahaan itu. Jangan sampai beda nilai, beda norma, kemudian ada perbedaan yang sangat mencolok gitu. Karena kalau suatu kebijakan sudah diambil, maka itulah yang harus dilakukan oleh seluruh member of the company. Gitu. Nah, tetapi perusahaan juga harus pandai mengambil suatu kebijakan untuk bisa menjalankan yang namanya manajemen diversity atau manajemen keberagaman. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia saja sudah banyak suku, banyak agama, ya. Apalagi kalau kita konteksnya multinational company. Artinya multinational company ini memiliki suku, ras, agama, dan kebudayaan yang berbeda antara negara kita dengan negara lain gitu, yang harus kita maintain gitu ya, dan bahkan kita harus beradaptasi dengan kebudayaan di dalam konteks global society, itu kira-kira. Nah, kemudian ada lagi the sense of making device. Jadi bahwa perusahaan ini dibuat ini dengan perilaku karyawannya dalam memberikan pelayanan yang baik. Bahkan bukan baik, tapi super baik kepada pelanggannya. Supaya apa? Supaya nanti pelanggan merasakan nilai-nilai budaya yang ada di dalam perusahaan atau organisasi ini bisa tercapai dengan membuahkan hasil kepuasan pelanggan atau juga bahkan loyalitas pelanggan. Nah, ini kalau bicara tentang fungsi-fungsi tadi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang culture and performance atau kinerja dari budaya organisasi itu bagaimana? Pertama ada culture content fits environment, yang kedua ada moderately strong culture. Jadi ada yang budayanya itu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada juga yang budayanya sangat kuat sehingga bahkan environment dipengaruhi oleh budaya yang kuat oleh suatu perusahaan ini. Ada juga perusahaan yang sifatnya adaptif gitu ya terhadap banyak hal gitu. Nah, ini kira-kira yang bagus nih yang adaptif nih. Tapi tidak semua perusahaan bisa menggunakan cara ini gitu ya, salah satu saja. Nah,
Tiga hal ini, culture, content, fits, environment, moderately strong culture, dan adaptive culture, ini akan merujuk kepada corporate performance. Ya, kalau corporate performance atau kinerja perusahaan ini diukur, ya sebetulnya apa sih yang mempengaruhi? Nah, salah satunya adalah tadi ya, tiga hal tadi ini. Kemudian ada ethical conduct ya, atau etika, code of conduct gitu biasanya. Jadi kode etik. Biasanya ada kode etik suatu perusahaan yang memang sifatnya kaku gitu ya. Tetapi sebetulnya justru nilai itu yang ingin disampaikan perusahaan kepada customer gitu ya, atau pelanggan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang jasa nih biasanya. Karena perusahaan jasa harus mendapatkan trust. Beda dengan kalau produknya itu barang gitu. Kalau barang kan kelihatan dari kualitas barangnya ya, apakah ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan gitu. Tapi kalau jasa ini untuk mendapatkan atau untuk mengisi kebutuhan dan keinginan pelanggan, ini kita harus mendapatkan trust dulu nih gitu. Lebih tinggi trust-nya dibandingkan kalau produk dan kalau barang gitu ya. Nah, kalau barang biasanya kan bisa kalau kita sudah coba kemudian oh ini bagus, terus kemudian kita puas gitu. Atau juga karena kita butuh barang itu, nggak ada lagi yang jual gitu. Atau juga ketersediaan varian barang itu di dalam pasar itu sedikit gitu yang menyediakan produk tersebut gitu ya. Kalau sifatnya barang. Tapi kalau jasa ini pertama kita harus mendapatkan trust dulu nih. Kalau kita nggak mendapatkan trust, maka kita tidak akan bisa mengukur apakah kita sudah bisa dikatakan dengan kinerja baik atau tidak. Gitu. Jangan-jangan yang menggunakan jasa kita hanya memang ya butuh aja, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggannya. Nah makanya tadi organisasi yang baik dengan budaya yang baik, maka karyawan yang di dalamnya bisa memberikan yang terbaik juga untuk melayani pelanggan. Dengan melayani pelanggan, mendapatkan kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan, maka bisa dikatakan kinerja perusahaan itu bisa dikatakan baik juga. Gitu kira-kira. Baiklah. Nah kemudian kita bicara dampak. Kalau kita bicara dampak dari budaya organisasi terhadap kinerja, ini yang seperti apa ya? Pertama, the culture of any organization affect the performance of that organization through its impact on individuals and teams at work. Jadi bisa dikatakan bahwa budaya organisasi ini berdampak terhadap kinerja. Nah, melalui apa? Melalui kinerja-kinerja individu-individu dan juga kelompok-kelompok kerja yang ada di dalam perusahaan itu. Maka bisa dikatakan itu merupakan semua hasil yang dicapai merupakan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga organizational culture should guide employees to form attitude and consequently behave in ways that are consistent with its value and beliefs. Jadi di dalam organisasi juga si perusahaan ini harus mampu membimbing karyawan untuk berperilaku dan memiliki tata krama dan dengan caranya si perusahaan tadi ini, nilai perusahaan ini. Supaya apa? Supaya mendapatkan hati pelanggan dengan cara apa yang dirasakan pelanggan, apa yang dideliver dari perusahaan ke konsumen melalui produk yang ditawarkan, ini dapat semua, gitu ya. Nah, kemudian juga bahwa di dalam budaya
organisasi, bisa dikatakan juga bahwa perusahaan harus bisa memfasilitasi semua keinginan positif dari karyawannya, ya. Baik itu secara finansial, baik itu secara pemasaran, kemudian secara operasional, bahkan dengan peningkatan kinerja dari sumber daya manusianya. Ya, tapi jangan berorientasi terhadap hasil saja, tapi juga harus dilihat kualitas dan assurance-nya bagaimana, quality assurance dan quality control-nya bagaimana. Apakah ini mumpuni atau tidak? Kalau kinerja karyawannya tidak mumpuni, kemudian produknya nanti diproduksi tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan, tetapi hanya melalui persepsinya si perusahaan saja, maka nanti mungkin produknya bisa tidak diterima oleh masyarakat nantinya, jauh dari ekspektasi masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi concern di dalam perilaku organisasi. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita membuka diskusi ya mengenai beberapa hal tadi, saya cukupkan paparan saya dari kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom.